Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertakwa Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, setiap kita tentunya selalu berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan untuk kita bisa selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan untuk bisa selalu menjaga salat. Karena kita tahu salat ini merupakan satu hal yang penting bagi kita. Ketika kita mengaku kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus wajib melakukan, menjaga selalu yang namanya salat. Inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya salat wajib bagi kita yang mengaku diri kita ini seorang muslim. Maka oleh karena itu, dalam kondisi apapun kita, sesibuk apapun kita, maka jangan sampai kita lalai dari menjalankan ibadah salat. Takut kita tatkala kita nanti lalai dalam melaksanakan ibadah salat kita tidak lakukan, maka saat itu Allah pasti waktu yang sudah kita lalui karena kelalaian itu pasti akan kembali kepada diri kita.
dan akan Allah mintai pertanggungjawaban kepada kita. Ini yang kita takutkan. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengingatkan kepada kita, wahai manusia, cari dunia sebanyak-banyaknya, nikmati dunia ini, tapi jangan sampai engkau lupa, lalai untuk agar selalu beribadah kepadaku, menjaga sholat. Sholat tadi kami katakan di awal. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat ini paling tidak mari kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Mari kita bersama-sama memuhasabai diri kita. Jikalau kita masih kurang ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mungkin yang lalu kita masih lalai dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mari yuk, kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, waktu yang masih Allah berikan kepada kita, kesehatan yang masih Allah berikan kepada kita, jangan sampai kita lalai untuk kita pun memberikan waktu, kesempatan dan kesehatan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang Allah inginkan dari kita. Sekali lagi, tidak banyak yang Allah inginkan dari kita. Walaupun banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah tidak akan minta banyak dari kita. Dalam surat Al-Kautsar paling tidak di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Banyak nikmat yang aku berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Saking banyak, kalau kita mau menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, kita tidak akan mampu menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, saat ini kita sebagai makhluk Allah yang dhaif, tak perlulah kita mencoba-coba menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, mencatat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tak perlu. Tapi bagaimana saat ini kita bersama-sama berusaha mempergunakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita bisa memberikan kebaikan kepada Allah, kebaikan juga kepada sesama manusia. Baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia. Inilah tugas kita bersama yang harus selalu kita jaga. Mempergunakan nikmat untuk ibadah dan untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Karena subhanallah Bapak, kalau kita lalai dari nikmat Allah ini, Allah pun mengingatkan kita. Jikalau kita tidak benar dalam mempergunakan nikmat Allah, Allah mengingatkan kita. Dalam Al-Quran juga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid, kata Allah. Barang siapa yang bersyukur akan nikmatku, maka akan aku tambah nikmat tersebut. Syukur dalam artian kami katakan di awal, mempergunakan nikmat ini untuk kita beribadah kepada Allah, mempergunakan nikmat ini untuk kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia selain untuk diri kita sendiri. Ketika kita bisa melakukan ini dan istiqamah, maka insya Allah Allah akan menambahkan nikmatnya yang lain kepada kita. Sebaliknya, ketika kita lalai dari nikmat Allah, tidak mempergunakan nikmat Allah dengan baik, hidup kita leha-leha, santai, jarang kebaikan yang kita lakukan, sedikit ibadah yang kita lakukan, sedikit kebaikan yang kita lakukan kepada manusia, maka dikatakan oleh Allah, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kita lalai kufur dari nikmat Allah, Allah mengingatkan kepada kita, inna 'adzabi lasyadid. Siksaanku, teguranku amat sangat pedih. Nauzubillah. Tentunya kita semua tidak menginginkan diri kita, keluarga kita, jamaah kita, masyarakat lingkungan kita nanti tatkala kembali kepada Allah mendapatkan kesengsaraan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita semua tidak menginginkan akan ini. Maka oleh karena itu, mari sekali lagi kita bersama-sama memperbaiki segala kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Kalaupun mungkin yang lalu kita pernah melakukan khilaf, salah, yuk mari bersama-sama kita perbaiki, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, insyaallah
ketika kita benar dalam beribadah, ikhlas mencari ridha Allah, maka insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala khilaf dan salah yang kita lakukan. Sekali lagi, yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri kita untuk bisa selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka insya-Allah Allah pun akan selalu dekat kepada kita. Dekat selalu kepada kita, dan insya-Allah ketika kita Allah dekat kepada kita, maka insya-Allah tatkala kita mungkin nanti dalam kehidupan ini ada khilaf, ada salah, ada kekurangan, maka Allah akan memberikan jalannya kepada kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah ketika nanti dia lalai, ada khilaf, ada salah, ada mungkin kebutuhan najatnya, maka insyaallah Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan bantukan segala apa yang dihajatkan, apa yang dipintanya, insyaallah. Syaratnya apa? Dekatkan diri kita sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjalankan perintah Allah, menjaga salat kita, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberitahukan kepada kita. Tinggal kembali kepada diri kita masing-masing. Bagaimana diri kita saat ini? Sekali lagi, bagaimana diri kita saat ini? Maka oleh karena itu sekali lagi, ketika kita merasa diri kita masih amat sangat kurang, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perbaiki itu. Semoga insyaallah ketika kita sudah berusaha bersama-sama memperbaiki segala khilaf dan salah, maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi akan selalu menjaga kita, dan insyaallah akan selalu memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Bahagia dunia, bahagia juga tatkala kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.